Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Maya Yuliana NIM 180304147 Prodi Manajemen kelas A2 semester 5. Perkenalkan, nama saya Elmani dari MGT A2 NIM 180304069. Perkenalkan, nama saya Hairunisa, NIM saya 180304143. Pada video ini kami ingin menjelaskan ataupun mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Konsep Dasar Komunikasi Bisnis dari salah satu mata pelajaran kami yaitu Komunikasi dan Negosiasi Bisnis. Baiklah, tanpa memperpanjang pembukaan, langsung saja masuk ke materi pertama yaitu apa itu komunikasi. Komunikasi itu pada dasarnya itu digunakan di kehidupan sehari-hari, baik dengan teman, dengan keluarga, dengan guru, dengan dosen, dengan rekan kerja, ataupun dengan atasan sekalipun. Nah, komunikasi itu biasanya dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Yang biasanya isi komunikasi itu berisi tentang informasi ataupun ide-ide. Nah, dengan berkomunikasi, kita juga dapat bisa merasakan sikap ataupun perasaan dari si pemberi pesan. Karena dari pemberi pesan tersebut bisa juga berupa informasi tentang dirinya sendiri ataupun tentang di luar dari dirinya sendiri. Karena itu komunikasi juga bisa dapat merasakan sikap ataupun perasaan dari si pemberi pesan. Nah, komunikasi itu dapat dilakukan dengan cara berbicara ataupun dengan cara memberikan tanda. Nah, tanda-tanda di sini seperti gestur tubuh. Gestur tubuhnya seperti lambaian tangan, ataupun dengan senyuman, ataupun dengan gerakan mata. Yang terpenting yaitu informasi ataupun ide-ide tersebut dapat dipahami dan dimengerti oleh si penerima pesan. Jika si penerima pesan tidak mengerti ataupun tidak paham, maka si pemberi pesan harus menggunakan cara lain ataupun hal lain, atau pembicaraan kata-kata yang lebih baik lagi, atau kata-kata yang lebih sopan lagi, kata-kata yang lebih santun, ataupun kata-kata yang mudah dimengerti oleh si penerima pesan, atau misalnya dengan tanda-tanda ataupun simbol-simbol. Nah, si pemberi pesan harus lebih menggunakan tanda-tanda atau simbol-simbol yang mudah dimengerti dan dipahami oleh si penerima pesan. Nah, komunikasi itu dalam bahasa Latinnya itu disebut dengan komunis, atau dalam artinya yaitu sama. Nah, sama di sini yaitu apabila pesan tersebut dapat dipahami dan dimengerti oleh si pemberi pesan dan penerima pesan. Berarti adanya kesamaan antara pemberi pesan dan penerima pesan. Jadi, jika pemberi pesan memberikan pesan, yang pemberi pesan ini memahami pesannya itu seperti tentang hal teknologi. Nah, si penerima pesan juga harus mengerti tentang sama-sama mengerti tentang hal tentang teknologi. Maksudnya mengerti isi pesan tersebut tentang hal teknologi begitu. Jadi dalam komunikasi kesamaan itu penting, karena jika tidak adanya kesamaan, maka komunikasi tersebut akan salah dipahami dan dimengerti. Gitu. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa komunikasi itu merupakan ungkapan ataupun pembicaraan ataupun tanda-tanda, simbol-simbol yang diberikan oleh si pemberi pesan kepada si penerima pesan dengan tujuan agar si penerima pesan dapat mengerti dan memahami apa yang disampaikan oleh si pemberi pesan. Dan tentunya komunikasi tersebut harus dilakukan dengan kata-kata yang baik, dengan sikap yang baik, dengan tanda-tanda yang baik, dan sebagainya. Selanjutnya, komunikasi bisnis. Nah, komunikasi bisnis ini itu biasanya digunakan untuk memimpin atau menghadiri rapat ataupun dalam melakukan kerjasama antar perusahaan. Komunikasi bisnis. Jadi komunikasi bisnis ini biasanya lebih berfokus kepada
hal-hal tentang bisnis, hal-hal yang berbau bisnis begitu. Penyampaian hal-hal yang terkait dengan bisnis ataupun organisasi yang berisi tentang informasi ataupun ide-ide dari bisnis tersebut atau organisasi tersebut dalam bentuk tulisan ataupun lisan ataupun dengan tanda-tanda untuk mencapai tujuan dari organisasi atau bisnis tersebut. Komunikasi bisnis merupakan penyampaian hal-hal ataupun informasi ataupun ide yang disampaikan melalui atau menggunakan kata-kata ataupun tanda ataupun simbol yang dapat dimengerti dan dipahami untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Dalam dunia bisnis, komunikasi yang sangat dibutuhkan ataupun diperlukan yaitu adalah komunikasi efektif. Komunikasi efektif itu dapat dilakukan dengan penyampaian yang menarik ataupun dengan pengalaman dari si penerima pesan. Nah, tujuannya mengapa harus menggunakan komunikasi efektif itu karena dalam sebuah perusahaan komunikasi itu tidak boleh ataupun tidak disarankan yang bertele-tele. Karena sebuah perusahaan atau organisasi itu ingin mencapai tujuan dari sebuah organisasi tersebut dengan tepat sasaran, dengan cepat, dan dengan baik. Maka dari itu, komunikasi yang sangat dibutuhkan oleh dalam dunia bisnis yaitu adalah komunikasi yang efektif. Dan juga, komunikasi bisnis atau komunikasi dalam dunia bisnis ini juga sangat memperhatikan sikap dari dalam berkomunikasi ataupun etika-etika yang digunakan dalam berkomunikasi. Karena etika ataupun sikap yang bagus itu juga berpengaruh kepada pesan yang ingin disampaikan. Maka dari itu, pesan yang ingin disampaikan itu harus menggunakan komunikasi yang efektif, sikap yang baik ataupun dengan tanda-tanda yang baik, dengan lambang-lambang yang baik ataupun dengan pembicaraan atau dengan kata-kata yang baik dan benar. Selanjutnya, bentuk-bentuk komunikasi. Bentuk-bentuk komunikasi ini yang pertama itu visual. Visual ini dapat digunakan dengan menggunakan simbol seperti animasi, grafik, dan lainnya dengan menggabungkan dengan seni, lambang, ilustrasi, serta warna dalam penyampaiannya supaya informasi yang diberikan dapat diterima dengan baik. Yang kedua itu ada audiovisual. Kalau komunikasi audiovisual menggunakan simbol-simbol, animasi, dan suara dalam penyampaiannya tadi. Selain dua komunikasi di atas, ada beberapa bentuk yang harus kita ketahui juga. Yang pertama yaitu ada komunikasi tertulis. Tertulis ini biasanya digunakan penyampaian pesan kepada orang banyak. Yang kedua yaitu ada secara lisan. Secara lisan ini, pihak yang menyampaikan informasi tadi berbicara langsung kepada penerima pesan tersebut. Selanjutnya, ada tujuan dari komunikasi bisnis. Yang pertama, memberikan informasi penting. Yang kedua, melakukan kolaborasi. Yang ketiga, melakukan persuasi. Selanjutnya itu apa manfaat dari komunikasi bisnis? Yang pertama, manfaat internal. Komunikasi efektif dalam perusahaan dapat menunjang karir eksekutif perusahaan. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam mempromosikan suatu jenjang karir eksekutif supaya proses komunikasi berjalan dengan baik. Yang pertama, mampu memanajemen. Yang kedua, memiliki ambisi untuk maju. Yang ketiga yaitu ada percaya diri. Yang keempat, kemampuan bekerja keras. Yang kelima, kemampuan mengambil keputusan yang baik. Yang keenam, latar belakang akademis. Yang ketujuh, kemampuan berkomunikasi secara efektif atau baik. Yang kedelapan, berpenampilan menarik. Yang kedua itu ada manfaat eksternal. Manfaat eksternal ini menjalin komunikasi bisnis yang baik dengan pihak ketiga akan berdampak positif dengan keberhasilan bisnisnya tadi dan upaya membangun citra perusahaan di mata masyarakat. Cara membangun komunikasi bisnisnya yang pertama itu memungkinkan terjadinya kolaborasi antar pebisnis. Yang kedua yaitu melakukan pemasaran dengan sebaik mungkin. Yang ketiga ada itu membuka ruang inovasi supaya
tim bisa bekerja dengan baik dan efektif. Yang keempat itu membangun kemitraan dengan baik. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai apa saja kendala dalam membangun sebuah komunikasi bisnis. Dalam membangun sebuah komunikasi bisnis, pasti ada kendala atau hambatan yang struktur. Berikut kendala-kendala dalam membangun sebuah komunikasi bisnis. Yang pertama yaitu komunikasi yang buruk. Struktur komunikasi adalah suatu hal yang penting yang dapat menentukan baik atau tidaknya sebuah komunikasi bisnis. Tidak penting apakah ada hanya satu orang atau bahkan ribuan audiens yang mendengarkan, pesan yang disampaikan itu harus jelas dan mudah dimengerti. Yang kedua yaitu penyampaian yang lemah. Tidak menjadi masalah apakah pesan yang kita sampaikan itu penting atau tidak, tetapi jika cara penyampaiannya saja masih bertele-tele, tidak lantang dan tidak tegas, tidak jelas cara penyampaiannya, hasilnya kita tidak akan dapat meyakinkan orang lain terhadap apa yang telah kita sampaikan dan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Walaupun terkadang kita sudah menyampaikan pesan dengan tepat, terkadang kita masih membutuhkan waktu untuk mendapatkan respon. Yang ketiga yaitu penggunaan media yang salah. Perlu juga mempertimbangkan siapa, dari kalangan apa, dan status sosial mana yang menjadi sasaran yang dituju sehingga dapat memilih media sosial yang tepat agar pesan yang disampaikan dapat dicerna dengan baik sesuai dengan kecepatan mereka. Karena terkadang seseorang itu ada yang cepat nanggap dan ada juga yang lambat dalam menangkap pesan. Yang keempat yaitu pesan yang campur aduk. Pesan sebagai inti dari komunikasi sangat perlu diperhatikan. Jika inti pesannya saja salah, bagaimana efek dan tujuan komunikasinya itu bisa tercapai. Pesan yang campur aduk itu hanya bikin kebingungan para audiens dan terkadang menjadi bahan cemoohan bagi para audiens. Seperti menyampaikan pesan secara berbelit sehingga membuat para audiens kebingungan dan sulit untuk dimengerti. Yang kelima yaitu salah audiens. Di saat komunikasi salah sasaran, maka kemungkinan besar komunikasi tersebut akan gagal. Maka dari itu, kita harus memperhatikan segmen pasar dan mengetahui rekan bisnis kita. Yang keenam yaitu tempat. Tempat menjadi hal yang penting untuk mempertimbangkan melakukan kegiatan komunikasi bisnis. Kesalahan tempat bisa berpengaruh pada salah audiens dan pesan yang ada dalam komunikasi tidak akan tersampaikan dengan baik. Selanjutnya yaitu mengatasi kendala-kendala komunikasi bisnis. Pada pembahasan sebelumnya terdapat kendala atau hambatan dalam komunikasi bisnis, baik itu dari komunikan atau dari komunikator. Untuk mengatasi kendala atau hambatan agar terciptanya komunikasi yang efektif, maka perlu memperhatikan persyaratan berikut. Yang pertama yaitu persepsi. Komunikator atau pemberi pesan harus memastikan apakah pesan yang disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik. Jadi harus lebih mempertimbangkan hal-hal yang akan terjadi. Yang kedua yaitu ketepatan. Penerima pesan atau komunikan memiliki pola pikir yang berbeda dengan komunikator atau sama dengan pemberi pesan. Maka dari itu, komunikasi dapat berjalan dengan efektif apabila komunikator dapat mengekspresikan pesan tersebut dengan baik dan mudah dimengerti oleh komunikan. Yang ketiga yaitu kredibilitas. Dalam menyampaikan pesan, perlu rasa yakin akan pesan tersebut dapat diterima dan dipahami. Percaya bahwa penerima pesan adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas pesan yang diterima. Yang keempat yaitu pengendalian. Dalam komunikasi, komunikator akan menyampaikan pesan kepada komunikan. Dalam hal ini, komunikan akan memberikan suatu reaksi atau tanggapan dari pesan yang disampaikan. Di sini dapat dilihat apakah komunikator berhasil atau tidak dalam mengendalikan komunikan. Yang kelima yaitu kecocokan. Komunikator harus dapat membuat situasi di mana komunikan merasa komunikasi yang berlangsung menyenangkan, serta komunikator harus dapat menciptakan hubungan yang baik kepada komunikan.
agar pesan yang disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik. Selanjutnya yaitu cara meningkatkan efektivitas komunikasi bisnis. Dalam proses penyampaian pesan atau informasi melalui sebuah komunikasi dengan berbagai perbedaan oleh penerima pesan atau informasi, baik karena perbedaan latar belakang, persepsi, budaya maupun hal lainnya, maka suatu pesan atau informasi yang disampaikan hendaknya memenuhi 7 syarat berikut. Yang pertama yaitu lengkap. Dalam komunikasi bisnis, pertukar informasi atau pesan adalah poin penting dari komunikasi bisnis itu sendiri. Informasi atau pesan yang akan disampaikan berisi tentang semua materi yang diperlukan penerima pesan. Maka penyampaian pesan atau informasi harus secara lengkap. Dengan begitu penerima pesan dapat menerima informasi atau pesan yang sesuai dengan harapan pengirim pesan. Yang kedua yaitu singkat. Suatu pesan yang akan disampaikan berisi informasi yang penting untuk penerima pesan. Informasi penting itu harus disampaikan secara lengkap. Tetapi dalam hal ini, penerima pesan hanya membutuhkan hal penting dari pesan tersebut ataupun gagasan dari pesan tersebut. Maka untuk menonjolkan gagasannya, penyampaian pesan harus lebih mempersingkat kembali pesan yang akan disampaikan, tetapi tidak mengurangi makna dari pesan tersebut. Yang ketiga yaitu pertimbangan. Untuk menyampaikan pesan, perlu empati dengan pertimbangan yang baik dan mengutamakan penerima pesan agar pesan dapat diterima dengan benar. Yang keempat yaitu konkret. Dalam penyampaian pesan, bahasa yang digunakan sangat berpengaruh karena jika bahasa yang digunakan berbelit-belit, maka penerima pesan tidak mengetahui maksud dari pesan tersebut. Maka dalam penyampaian pesan, perlulah menggunakan bahasa yang pasti dan jelas. 5. Yaitu kejelasan. Sama halnya dengan pembahasan yang di atas, bahwa bahasa yang digunakan haruslah jelas, mudah dimengerti dan mudah diinterpretasikan agar penerima pesan dapat mengetahui makna dari pesan tersebut. Yang keenam yaitu kesopanan. Gaya bahasa dan nada yang sopan akan sangat berpengaruh pada makna dari pesan yang akan disampaikan. Dengan menggunakan bahasa yang baik dan nada yang sopan, maka akan menciptakan hubungan komunikasi bisnis yang baik. Yang ketujuh yaitu ketelitian. Jika semua hal di atas telah dilaksanakan, maka selanjutnya hal yang lebih penting yaitu ketelitian. Dengan menggunakan tata bahasa, tanda baca, dan ejaan yang benar. Baiklah, kesimpulan yang didapatkan yaitu dari semua pembahasan, dari semua penjelasan yang telah kami sampaikan, bahwa komunikasi bisnis itu sangat berperan penting dalam sebuah bisnis. Karena jika komunikasi bisnis dapat dilakukan secara efektif ataupun dengan secara baik, dengan tanda-tanda ataupun simbol-simbol yang baik, maka sebuah organisasi dapat mencapai tujuannya dengan baik, dengan cepat. Maka dari itu, komunikasi bisnis harus disampaikan dengan baik, dengan sopan, dengan secara efektif, agar sebuah organisasi ataupun bisnis tersebut dapat mencapai tujuannya. Nah, komunikasi bisnis itu juga dapat dilakukan dengan secara grafik atau disebut dengan komunikasi visual, dan juga bisa menggunakan animasi dan suara atau yang disebut dengan komunikasi audio dan visual. Dan juga selain komunikasi visual dan audio visual, komunikasi juga bisa dilakukan dengan cara lisan ataupun tulisan. Nah, semua itu tergantung juga dengan apa yang dimengerti oleh si penerima pesan. Jika penerima pesannya mengerti tentang komunikasi visual, lakukan komunikasi visual. Jika si penerima pesan mengerti dengan komunikasi audio visual, lakukan dengan komunikasi audio visual. Yang terpenting adalah komunikasi tersebut dapat dipahami dan dimengerti oleh si penerima pesan. Nah, dalam komunikasi bisnis itu memiliki tujuan dan manfaat yang sangat berpengaruh pada tujuan dari organisasi tersebut. Apabila tujuan dan manfaat dari komunikasi bisnis ini dapat dilakukan secara efektif, secara baik, maka organisasi tersebut bisa mencapai tujuannya.
Tujuan dan manfaat dari komunikasi bisnis ini juga bisa digunakan untuk kolaborasi ataupun kerjasama antara perusahaan yang lainnya. Karena dengan komunikasi bisnis yang baik dan efektif, maka perusahaan bisa membawa perusahaan lain untuk bekerja sama, dan dengan tujuan agar masing-masing perusahaan itu saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme. Nah, agar informasi dan pesan ataupun ide-ide yang disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik, maka dalam menggunakan komunikasi bisnis itu perlu memperhatikan kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang akan dihadapi dalam proses penyampaian pesan. Nah, hambatan-hambatan atau kendala-kendala tersebut harus dipahami ataupun dipelajari. Nah, dengan mengetahui ataupun memahami kendala-kendala ataupun hambatan-hambatan tersebut, maka komunikasi akan berjalan dengan baik dan dengan benar. Nah, setelah mengetahui kendala-kendala ataupun hambatan-hambatan tersebut, kembangkan lagi komunikasi bisnis tersebut. Bangun komunikasi bisnis tersebut secara efektif dan perhatikan proses atau cara yang digunakan dalam komunikasi bisnis tersebut. Jika komunikasi bisnis tersebut dapat diterapkan secara efektif, secara baik, maka sebuah perusahaan tersebut akan mencapai tujuannya. Dan dengan begitu perusahaan tersebut akan berjalan dengan mudah dan dengan baik. Terima kasih telah menonton video kami ini. Maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian ataupun dalam penjelasan kami mohon maaf. Sekian dari pembahasan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.